Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhirnya bilang aja. Kurang jelas belakang. Bapak Ibu semuanya apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya terlalu jauh ini. Langsung hafal ya? Sejak kapan? Baik ya, selamat datang di acara sosialisasi cara mudah menuju Baitullah bersama dengan Biota Group. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita ada kesepakatan ya. 3 kesepakatan ini tolong dipatuhi. Karena apa? Karena acara ini harus berlangsung dengan aman, tertib dan lancar, supaya semua yang hadir bisa menyimak dan bisa memahami, jangan sampai gagal paham tentang program Biota ini. 3 kesepakatan ini yang pertama apa? Mohon matikan silentkan HP Anda. Boleh? Nah, ini HP penyakit ini. Mana kan? Terus kita aja dilarang itu. Karena HP kan ini tidak akan membicarakan salah satu ibadah yang diwajibkan buat kita semuanya, yaitu haji. Jadi tolong jangan HP-nya diaktifkan, silentkan saja ya. Yang kedua, tidak usah memotret atau merekam. Ya, nggak usah. Apa juga yang mau dimotret. Kalau saya nanti selesai acara, silakan potret. Saya kasih waktu 1 jam potret saya. Kalau materinya Anda mau ambil, tinggal diambil flash disk saja. Selesai. Semuanya dapat. Daripada potret-potret begini kan sampai mengganggu yang lain. Mudah-mudahan bisa konsentrasi. Mereka. Nah, kemudian yang terakhir, tidak usah berbicara pada saat acara karena bisa mengganggu kiri kanan Anda, bisa mengganggu juga materinya ya. Jadi Bapak Ibu konsentrasi saja supaya bisa paham. Kalau ada yang belum dipahami, ditahan dulu, nanti selesai acara kita boleh diskusi. Oke? Sepakat? Bagaimana kalau ada yang melanggar? Apa hukumannya? Suruh nyanyi ke atas? HP-nya ambil aja, Pak. Atau HP-nya kita ambil untuk jadikan door prize hari ini? Boleh? Boleh, Pak. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu pertemuan inilah yang tidak ada melanggar, karena dari seluruh acara-acara Biota yang saya ikuti tidak pernah ada yang melanggar, terutama ibu. Kita lihat di Jakarta, apakah tidak ada yang melanggar ya? Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa berbicara selama 7 jam kita hari ini. Masya Allah, boleh? Baik Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya mau tanya. Ini tadi sudah ya, saya nggak usah tarik. Siapa yang belum umroh di sini? Saya katakan, yang belum sama sekali umroh. Oke, cukup banyak. Yang belum haji. Udah umroh tapi belum haji, ya katakan. Iya. Belum haji. Banyak lagi. Oke, dan sudah umroh? Dan sudah. Oke, pertanyaan saya, yang sudah umroh mau umroh lagi nggak? Mau. Mau sekali atau mau banget? Mau banget. Bapak Ibu, biasanya orang yang sudah umroh atau haji, kemauan untuk berangkat lagi ke sana sangat besar dibanding yang sama sekali belum. Betul tidak? Betul. Berlipat-lipat sekali kemauannya, rindu lagi berangkat ke sana. Kenapa Bapak Ibu? Karena sudah merasakan pengalaman spiritual yang sangat luar biasa di sana. Betul. Nah, bagi Anda yang belum berangkat belum tahu gimana sih di sana itu. Bahkan ada yang takut berangkat karena banyak hoax-hoax kan. Orang di sana tawaf, kepalanya jadi kepala kerbau. Benar nggak? Sering masuk kan? Macam-macam itu nakutin orang. Itu hoax semua itu. Pak, takut saya ke sana, bapaknya dosa, nanti ke sana kepala saya jadi kerbau. Ada itu semua. Terus kalau banyak dosa, supaya dosanya dihapus. Kan begitu. Nah, ini masyarakat kita. Ya. Bu, ini yang masih kosong isi. Kalau udah terisi semuanya, ya sudah. Sama di Makassar. Kalau Makassar mah ruang ambil timnya sampai 200 orang lebih, tapi sampai duduk di bawah. Ya nggak apa-apa, duduk di bawah. Ini juga ini kan bersih. Tidak ada pakai. Kalau tempat kursi dua, ya. Di Makassar gitu. Sampai duduk di lantai pesertanya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Yang belum berangkat, apa kira-kira kendala Anda? Apa masalahnya kok belum berangkat? Ya? Uangnya belum cukup. Belum cukup Pak? Ya. Ada lagi alasan yang lain?
Di samping uang ada alasan lain nggak? Ya? Apa? Apa yang saya tahu tadi apa sama Makassar tidak? Kalau uang mas seluruhnya sama di mana-mana pasti masalah uang. Ada alasan lain-lain nggak? Sehingga Anda bertanya. Ya? Belum ada panggilan. Ya, jadi ada dua alasan yang paling umum di Indonesia itu Bapak Ibu kalau ditanya kenapa belum umroh haji. Umumnya orang dua alasan itu, belum ada panggilan dan belum cukup uang. Pertanyaan saya apakah betul itu? Kita perlu koreksi. Benar nggak? Nah, sekarang kita masalah panggilan. Apakah betul belum ada panggilan? Saya mau tanya, Bapak Ibu datang kemana sampai undang? Sampai undang. Datang sendiri tanpa mengundang. Siapa namanya? Ya, yang mengundang ibu siapa? Ibu datang kan ada yang undang toh? Ya? Ada undang. Siapa namanya? Suami. Suaminya siapa yang undang? Iya, Pak. No. Masa ada yang mengundang nggak tahu namanya? Bu, siapa yang undang, Bu? Bu, Ikis. Pak Rudi, suami Pak Rudi. Pak, kalau Pak siapa yang undang? Pak Rudi. Oke. Siapa lagi? Bapak bos ini teman saya dari Makassar ini siapa yang undang? Ayo, saya yang undang atau siapa yang undang? Bapak Ibu, sesungguhnya yang mengundang hari ini bukan Pak Rudi. Siapa yang mengundang? Bapak Ibu, dari sekian banyak orang yang diundang, Anda yang memutuskan tidak datang. Betul ya? Apalagi Jakarta nih, kan jauh. Semua aja tahu semuanya. Tadi Bapak Ibu ngambil keputusan datang kemana? Siapa yang menggerakkan hati Anda? Apakah tetangga Anda? Apakah sahabat Anda? Ataukah tadi Bapak Rudi dan sebagainya? Bukan. Yang menggerakkan hati Anda siapa? Artinya hari ini Anda dipanggil. Untuk apa? Untuk Anda bisa berumroh haji lagi. Makanya Bapak Ibu biota itu melayani tamu-tamu Allah dengan pelayanan yang terbaik sesuai kemampuan biota. Salah satu contohnya, semua tamu-tamu Allah itu dikasih makan siang gratis. Betul? Sudah makan semua? Belum. Ada yang makan? Ada yang makan? Yang kebagian atau pertama? Yang kebagian nanti selesai. Karena kalau ada makan nanti tidak diikuti. Di mana makan atau yang ikut acara? Yang lain sudah makan semua kan? Ya. Oke. Bapak Ibu itu salah satu contoh. Ya, bahwa biota ini di seluruh kantor biota yang ada di Indonesia, apakah itu di Makassar, Jakarta, Surabaya, Tangerang, ya dan lain sebagainya, semuanya kalau kita acara sosialisasi, maka semua tamu kita berikan dulu makan gratis. Jadi sebelum Pak Prabowo mencanangkan makan gratis, bertahun-tahun yang lalu biota udah kasih makan gratis orang. Jangan ketawa. Enak namanya gratis. Langsung jadi daging. Benar. Jadi coba kalau makan restoran, betul enak makanannya, tapi keluar dari situ bisa naik tekanan darahnya. Bayarnya aduh datang kasih apa ini? Habis bayar nyesal makan. Benar kan? Naiklah tekanan darah. Makanya kalau di hotel itu kalau ada yang tekanan darahnya tinggi bawa kemari. Salahkan dulu. Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Jadi masalah panggilan ini udah clear, ya. Hari ini Bapak Ibu Anda sudah dipanggil oleh Allah lagi untuk Bapak Ibu dipanggil datang ke Batulah melalui mungkin biota. Betul ya? Yang kedua, alasan kedua apa? Belum cukup uang. Betulkah Bapak Ibu belum cukup uang? Jangan sampai uang Anda itu sudah ya banyak yang Anda belikan aset, masih alasannya belum ada uang. Ya. Uang itu ada Bapak Ibu. Nanti kita lihat bukti-buktinya ya. Cuman kenapa Anda belum umroh haji? Barangkali permasalahannya bukan uang. Saya kasih contoh ya. Kita di Jakarta, kalau saya di Makassar, saya sponsor Makassar ya. Bapak Ibu,
Anggaplah ini Anda berada di satu daerah, atau anggaplah Anda di orang Makassar. Ya. Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, mengundang Anda datang ke Istana Negara. Ya. Dari Makassar datang ke Jakarta, harga tiket semua naik karena mau tahun baru. Satu tiket harganya 30 juta. Harga tiketnya naik 30 juta tarif kalau mau berangkat. Tapi Pak Prabowo telepon Anda, kamu datang besok kemari, saya akan kasih uang cash 1 miliar. Pertanyaan saya, Anda mau datang apa tidak? Harga tiket 30 juta. Beli atau tidak? Beli. Kenapa Anda beli? Beli kan? Kenapa Anda beli? Karena akan dapat uang 1 miliar. Benar nggak? Saya nggak usah tanya lagi dari mana itu uang Anda dapat. Pasti besok udah siap, Pak, saya udah siap duitnya, mau berangkat ambil itu uang 1 miliar. Benar tidak? Itu Pak Prabowo manusia biasa yang menjanjikan Anda uang yang Anda janjikan. Tapi kalau Anda umroh, yang panggil Anda siapa? Pak Prabowo yang panggil? Allah yang panggil, yang berikan Anda mata, tangan, kaki, itu yang panggil Anda. Itu yang panggil Anda. Kemudian di sana apa yang akan dikasih? Enggak dikasih duit Bapak Ibu. Karena kalau duit bisa jadi duit itu yang membawa Anda ke neraka. Apa yang dikasih oleh Allah? 1 kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya dibanding Anda sholat di Jakarta. Mau datang ambil tidak? Kenapa tak umroh sampai sekarang? Nah itulah. Renungkan Pak, renungkan. Pakai pikiran Anda. Makanya di Al-Quran banyak sekali ayat mengatakan afala tafakkarun, afala takilun. Gunakan akalmu, gunakan pikiranmu. Saya udah kasih kamu pikiran, silahkan berpikir. Kita ini kadang-kadang kalau dijanji duit, waduh, langsung kita, betul nggak? Begitu dijanji pahala sama Allah, nanti aja, nggak ada duit. Buktinya Pak Prabowo undang Anda harga tiket 30 juta Anda bisa berangkat. Betul? Padahal Pak Prabowo cuma mau kasih uang 1 miliar. Allah mau kasih apa Anda di sana? Semua Anda doa di sana akan dijawab oleh Allah. Betul? Burung pahala yang sangat luar biasa. 1 kali sholat, bagaimana kalau Anda salat 5 waktu? Bagaimana kalau Anda tambah lagi berapa hari di sana? Plus salat yang lain. Bapak Ibu, inilah yang membuat banyak orang tidak berangkat. Karena masalahnya pahala itu bukan berupa uang. Seandainya Allah ganti itu dengan uang, datang kunjungi Baitullah, saya kasih kamu uang 10 miliar. Berangkat dengan Anda yang alasan tidak ada uang. Berangkat tidak? Berangkat. Karena cuma masalahnya pahala itu nggak bisa dibanding dengan uang. Tapi itu yang menyelamatkan Anda dari siksa neraka. Betul tidak? Masih mau tidak berangkat? Silakan pikir, ya agak akal Anda. Oke, baik Bapak Ibu. Kita nonton dulu. Jangan beli haji. Selalu itu jadi mindset yang paling utama. Jangan beli mobil dulu, jangan beli tanah, jangan beli rumah dulu. Allah jemaah. Siapa yang mendahulukan Allah, Allah akan mendahulukan hajat demi hajatnya. Bukan isapan jempol belakang ya. Nanti mas-mas ketika menikah prioritaskan di kepala haji. Sudah daftar haji? Umrah. Kalau sudah haji dan umrah, nikmati dunia. Silakan. Jangan sampai kembali. Saya udah terlanjur Ustaz, Ibu, apa kalau udah terlanjur belum punya ilmunya. Dulu belum punya ilmunya. Sekarang strict sama anak mulai diingatkan. Anakku, haji dulu ya. Di kepala ini tancapkan Allah dulu, prioritaskan Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu. Yang prioritaskan Allah dulu Bapak Ibu ya. Kalau Anda memprioritaskan Allah, maka Allah akan memenuhi segala kebutuhan Anda. Mau dilancarkan rezekinya, mau dikasih kesehatan, mau dikasih kebahagiaan. Ya tahu bukan Anda itu aja rumusnya. Ini minta rezeki Allah, kasih saya rezeki, kasih rezeki ayah saya. Disuruh umroh nggak mau umroh. Gimana mau dikasih? Kan begitu. Jadi dahulukanlah Allah dulu Bapak Ibu. Ya, ini bagus sekali videonya. Menginspirasi kita semua. Baik Bapak Ibu, perintah umroh haji. Perintah umroh haji ini ada di Al-Baqarah 196, Al-Hajj 97, Ali Imran 90.
Kurang lebih artinya haji itu adalah kewajiban atas manusia kepada Allah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya. Kemudian didukung oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umrah itu hukumnya wajib seperti wajibnya haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ini yang sering disalahartikan bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kan itu kan Pak, bagi orang-orang yang mampu. Pemahaman Anda yang mampu itu yang langsung punya uang cash 30 juta untuk umroh, 250 juta untuk yang berangkat haji. Selama itu tidak ada di dompet Anda bilang tidak mampu. Padahal emasnya 50 gram. Padahal rumahnya 2, kendaraannya 3. Banyak orang bilang saya belum mampu. Betul. Nah, Bapak Ibu, siapakah sesungguhnya orang-orang yang mampu itu? Siapa? Yang pertama adalah yang orang yang mampu secara fisik, sehat. Saya mau tanya, di ruangan ini sehat semua? Sehat, berarti Anda mampu untuk berangkat. Betul. Yang kedua adalah orang yang mampu secara rohani. Hanya orang gila saja yang tidak diwajibkan umroh haji. Ada yang gila di sini? Bisa angkat tangannya? Berarti sehat rohaninya semua. Betul nggak? Anda udah mampu, udah 2 poin Anda mampu. Betul? Sehat rohani, sehat fisik. Nah yang ketiga baru mampu secara finansial. Nah, siapa orang yang mampu secara finansial itu? Yang pertama adalah orang yang mampu membayar cash, membayar tunai. Siapakah orang itu? Orang yang sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hartanya melebihi biaya umroh haji. Yang hartanya melebihi biaya umroh haji. Coba hitung-hitung dulu harta Anda di rumah. Jangan sampai rumahnya 3, mobilnya 3, motornya 7, baru bilang nggak mampu haji. Ya, sawahnya 10 hektar, emasnya 50 gram, baru bilang nggak mampu umroh. Hitung-hitung dulu. Berapa pakaian di lemari Anda? Hitung berapa harganya. Sepatu Anda, semuanya hitung dulu harta Anda. Kalau harta Anda sudah melebihi biaya umroh haji, berarti Anda mampu secara finansial. Bukan orang yang ada di kantongnya 30 juta. Benar? Bukan yang ada orang di kantongnya atau di dompetnya 250 juta untuk haji. Tapi orang yang hartanya melebihi biaya umroh haji. Makanya banyak sekali orang yang haji, Bapak Ibu, jual rumah, jual kendaraan, jual sawah, betul nggak? Kenapa? Karena dia mampu. Anda punya emas sekarang 50 gram. Kalau Anda bawa ke toko emas jadi duit tidak? Jadi berapa duit? Hah? Berapa 1 gram emas sekarang? 100 juta. 2 juta kan? Kalau 50 gram kali 2 juta udah 100 juta. Berarti Anda mampu umroh. Paham tidak? Jangan sampai Anda biasa tidak mampu umroh, padahal ada emas yang 30 gram di rumah. Bapak Ibu, Anda sudah tergolong orang yang mampu. Ya. Yang kedua adalah Anda tidak punya harta, tidak ada aset sama sekali. Tapi Bapak Ibu kerja dan punya gaji, punya penghasilan sebagai usaha, ya. Penghasilan Anda melebihi biaya ansuran. Karena yang kedua ini adalah orang yang mampu mengansur. Karena sekarang Bapak Ibu sistem keuangan sudah semakin canggih, umroh haji itu udah bisa diansur. Kalau Anda punya penghasilan bisa mengansur, berarti Anda orang mampu. Berapa ansurannya umroh? Kurang lebih 1 juta sampai 1,5 juta saja. Kalau gaji Anda 5 juta, Anda orang mampu. Betul tidak punya harta tapi punya gaji toh. Paham tidak Bapak? Yang ketiga adalah orang yang mampu menabung. Siapakah orang yang mampu menabung itu? Orang yang punya penghasilan. Pertanyaan saya, siapa di ruangan ini yang sama sekali tidak ada penghasilannya? Nol. Dalam 1 bulan. Angkat tangan. Tidak ada kan? Semua punya penghasilan kan? Mau berapa besarnya ada penghasilan kan? Bapak Ibu, kalau Anda punya penghasilan, Anda boleh sisihkan untuk menabung. Berapa yang Anda tabung terserah Anda. Kalau Anda penghasilannya 10.000 satu hari, Anda tabung 1.000. Boleh nggak? Boleh. Wah, cuma 1.000 Pak. Iya. Karena Allah tidak melihat berapa besar yang Anda tabung. Yang Allah lihat apanya? Lihat Anda Bapak Ibu. Kapan Anda punya niat yang besar? Walaupun Anda tidak punya penghasilan, sedikit penghasilannya Anda tabung sebagian, tunggu Allah yang akan mencukupkan. Masalahnya kalau Anda tidak mau menabung, berarti niat Anda tidak kuat. Bagaimana mau dicukupin? Nah Bapak Ibu semua Anda kan punya penghasilan, berarti Anda mampu menabung. Bapak Ibu, pernah dengar ini? Pemulung naik haji, suami istri. Pemulung, ada pemulung di ruangan ini. Kenapa pemulung ini bisa naik haji suami istri? Kenapa? Karena dia menabung selama 28 tahun.
Dia memulung hari ini dapat 10.000, ditabungnya 5.000. 5.000 buat makan. Besok dapat 50.000, ditabungnya 25.000. Tapi Allah melihat ini benar-benar dari hati yang paling dalam. Allah kirimkan rezeki. Ada saja orang yang datang ke dia, Pak, saya bantu 1 juta ya, saya bantu 500.000 ya, saya bantu 300.000 ya. Dia memulung, tapi banyak orang yang singgah membantu dia. Siapa yang menggerakkan hatinya orang-orang yang datang membantu dia? Allah yang mencukupkan karena dia mau tabung uangnya. Kalau Anda tidak pernah belum umroh, coba Anda koreksi diri Anda sendiri. Apakah sudah menabung? Jangan sampai tabungan umroh Anda nggak ada sama sekali. Ya itulah yang membuat Anda tidak berangkat-berangkat. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai tunggu panggilan ketiga datang. Apa itu panggilan ketiga? Maut. Bukan lagi panggilan ke Baitullah, tapi panggilan ke Rahmatullah. Betul? Berapa banyak Bapak Ibu saudara kita, tetangga kita, mungkin sahabat kita yang sudah berangkat duluan tanpa sempat lagi melaksanakan ibadah umroh haji. Betul? Banyak nggak? Banyak panggilan ketiga datang karena menunda, sementara yang namanya kematian kita tidak tahu. Betul? Jadi jangan pernah tunda-tunda Bapak Ibu. Menabung dari sekarang. Yang kedua, di Makassar ada tukang becak. Baru-baru saja berangkat. Suami istri juga berangkat haji, bukan umroh ya, haji. Berapa biaya haji dibanding umroh? 10 kali lebih lipat, dan dia suami istri berangkat. Perjuangannya berapa lama? 31 tahun menabung. Perjuangan yang sangat luar biasa, dan inilah yang Allah lihat. Tukang becak hari ini dapat 5.000, ditabungnya 2.000. Apakah Anda melakukan hal seperti itu? Hai orang-orang yang belum berangkat umroh. Apakah Anda sudah melakukan seperti dia? Kalau mau dipanggil dengan Allah, tunjukkan dulu bukti. Allah tidak panggil orang yang kaya, Allah tidak panggil orang mampu, tapi Allah panggil orang yang mampu, yang punya niat yang ikhlas, yang kuat, yang betul-betul mau melaksanakan perintahnya Allah. Itu yang dipanggil. Kalau Anda main-main aja, ada duit di handphone. Handphonenya mahal-mahal. 10 juta, anaknya semua 5 anaknya di rumah semua punya handphone 10 juta. Wih, kalau di total 50 juta. Kalau ditanya kenapa Anda umroh, belum mampu. Subhanallah. Bukan pembohongan publik, pembohongan terhadap Allah. Hati-hati. Bapak Ibu, satu lagi. Tukang batu, baru-baru saja berangkat bersama biota. Oktober kemarin seorang tukang batu menabung selama kurang lebih 20 tahun. Kemudian satu lagi, ini berangkat sama saya kemarin berangkat. Penjual kue. Pekerjaannya hanya jualan kue. Nah, berangkat umroh Bapak Ibu. Profesi Anda jauh lebih bagus dari ketiga itu. Ya. Tapi yang terakhir saya memperlihatkan kepada Anda. Apalagi yang Anda tolak, apalagi alasan Anda. Penderita disabilitas pun, orang cacat pun mampu Allah panggil datang kalau punya niat yang kuat. Semua punya kaki toh. Orang tidak ada kakinya, tapi orang lihat. Tidak ada kaki, bagaimana lagi caranya dia cari duit? Kita ini lengkap semua, ada kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga, semuanya lengkap. Belum ada alasan belum ada duit. Jangan sampai pembeli bakso Anda lebih banyak daripada biaya umroh. Iya benar ini, coba hitung-hitung. Kalau Anda tabung itu pembeli bakso Anda, bapak-bapak habiskan uangnya di warkop udah berapa banyak? Jangan sampai udah bisa dipakai 5 kali umroh. Warkop terus, 50.000, 100.000 tiap hari di warkop. Baru ketika dikaji aja umroh, belum mampu saya. Subhanallah, belum mampu 50.000 per hari warkop. Coba hitung-hitung, ya. Bapak Ibu, ada anak janji Allah ya buat orang-orang yang berangkat umroh. Inilah janjinya, bukan janji Prabowo yang saya bilang tadi 1 miliar, tapi ini janji Allah. Banyak orang berangkat umrah, tetapi tidak semua sadar bahwa Allah telah menyiapkan 6 keutamaan besar. Hadiah agung yang hanya diberikan kepada hamba yang menjawab panggilannya. Umrah bukan perjalanan mewah. Umrah adalah undangan. Jika kakimu sampai ke tanah haram, itu bukan karena tabunganmu cukup, bukan karena jadwalmu luang, tetapi karena Allah memilihmu di antara jutaan manusia. Dan ketika Allah memilihmu, Allah tidak memanggilmu tanpa alasan. Ada 6 janji besar yang menunggu hamba yang Dia undang. Janji 1,
Allah menghapus dosa-dosa. Saat engkau melangkah memasuki Masjidil Haram, saat pertama kali matamu menangkap pandangan Ka'bah, dosa-dosa yang kamu tahu, bahkan yang kamu lupakan, mulai Allah hapuskan satu persatu. Karena perjalanan ke Tanah Suci adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan hidupmu dari kesalahan, dari masa lalu, dari kegagalan yang selama ini menekan hatimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang berangkat ke Makkah dalam keadaan suci, tapi setiap orang bisa pulang dalam keadaan suci. Janji 2, Allah melapangkan rezeki. Banyak orang menunda umrah karena takut miskin, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutilah antara haji dan umrah, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi Hasan. Engkau memberi karena Allah. Allah menjawab dengan cara yang hanya dipahami oleh hati. Rezeki yang datang tanpa diduga, pintu yang terbuka tanpa dicari, beban hidup yang dulu berat kini terasa ringan. Karena rezeki bukan hanya angka, rezeki adalah kelapangan jiwa. Janji 3, pahala setara jihad. Untuk hamba yang tidak mampu berjihad di medan perang, Allah bukakan pintu pahala lain melalui umrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haji dan umrah adalah jihad orang yang lemah. Hadis riwayat Ibnu Majah Hasan. Engkau tidak mengangkat senjata, tapi engkau mengangkat tanganmu di depan Ka'bah, dan pahala jihad turun untukmu. Janji 4, doa dikabulkan. Mekah adalah tempat di mana doa-doa yang tertahan menjadi terbuka. Di tanah haram, di hadapan Ka'bah, tidak ada doa seorang muslim kecuali Allah mendengarnya. Dan apa yang selama ini tertahan, Allah bukakan dengan caranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim di tanah haram dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad dinilai sahih oleh Al-Albani. Di sana, air mata berubah menjadi doa, dan doa berubah menjadi jawaban. Doa saat tawaf di Multazam setelah syalat di depan Ka'bah, tidak ada jarak antara kamu dan langit. Jika ada doa yang seolah tak pernah sampai di tanah suci, ia akan menemukan jalannya. Janji 5, menjadi tamu Allah. Kemuliaan tertinggi bukan ketika manusia menghormatimu, tetapi ketika Allah memuliakanmu sebagai tamunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berhaji dan berumrah adalah tamu Allah. Jika mereka meminta, Allah akan memberinya. Jika mereka memohon ampun, Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah Hasan. Di sana, engkau bukan siapa-siapa bagi dunia, tapi engkau seseorang bagi Allah. Apapun yang kamu minta, Allah mendengarkannya tanpa batas, dan Allah tidak pernah mengecewakan tamunya. Janji 6, pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Jika umrahmu ikhlas, jika hatimu pasrah kepada Allah, engkau kembali dalam keadaan fitrah, bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berhaji karena Allah, ia kembali seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan, umrah yang dilakukan ikhlas dan sempurna mendapat makna ini bagi orang yang tidak mampu berhaji. Engkau pulang bukan hanya bersih dari dosa, tetapi juga dari luka batin, gelisah, kecewa, iri, dan kesedihan. Hati yang dulu berat, Allah ganti dengan ketenangan. Ketika kamu berdiri tepat di depan Ka'bah, jangan genggam ponselmu, genggam hatimu. Letakkan dunia di belakangmu dan ucapkan dari kedalaman jiwa, ya Allah, aku datang kepadamu bukan karena aku pantas, tapi karena engkau masih sayang padaku. Pada hari itu, tidak ada yang lebih mahal daripada air mata yang jatuh karena Allah, dan doa yang dijawab olehnya. Kalau Allah sudah memanggilmu, datanglah. Kalau belum mampu, jangan berhenti meminta. Sebut Makkah dalam doamu, sebut Ka'bah dalam doamu, dan yakinlah, Allah tahu jalan terbaik untuk mempertemukanmu dengan tanah suci. Oke, Bapak Ibu, luar biasa. Banyak orang berangkat umrah.
Oke, baik Bapak Ibu. 6 janji Allah itu mau tidak? Serius? Kalau serius sekarang berangkat, tunda-tunda ya. Sudah segera kita dapatkan. Bapak Ibu, Biota Group ini hadir di tengah-tengah kita. Ya, Biota Group ini adalah perusahaan yang berdiri dari tahun 2007. Ya, ada 3 PT di dalamnya. Yang pertama namanya Tunas Harmoni Abadi, ini berdiri lahir tahun 2007. Bergerak dalam bidang produsen pupuk. Nah, ini pupuk. Dan makanya jangan ada heran ini kok umroh haji ada pupuk di sini, ya. Karena perusahaan kita ini udah ada dari tahun 2007 memasarkan atau sebagai produsen pupuk. Ada 4 pabrik yang dimiliki oleh Biota. Ada 3 di Sulawesi, ada 1 di Jawa Barat di Bekasi. Kita punya 4 pabrik. Pabrik ini milik sendiri, bukan milik orang lain, tapi milik Biota sendiri. Ya. Kemudian Bapak Ibu tahun 2010 Biota melahirkan 1 PT yang namanya PT Biota Wisata Tour and Travel, ini yang memerangkat umroh haji. Ya, lahir tahun 2010. Kemudian tahun 2017 lahir PT Biota Indonesia Sejahtera yang menangani sistem pemasaran daripada Biota. 3 perusahaan ini bergabung jadi satu, berkolaborasi membuat satu program, yaitu Cara Mudah Menuju Baitullah. Juli tahun 2024 Biota melahirkan yang namanya Biota Academy. Biota Academy ini ditugaskan untuk mengedukasi calon-calon jamaah dan calon-calon ejen-ejen Biota yang ada di seluruh Indonesia. Supaya apa? Minimal mendapatkan umroh haji gratis, dan kalau bisa umrohnya bisa berangkat berkali-kali. Mau apa tidak? Nah, Bapak Ibu kalau mau gabung dengan Biota. Biota Academy ini Bapak Ibu melalui Biota Academy mempersembahkan sebuah konsep sistem keagenan dan kemitraan Biota yang disingkat dengan SKKB. SKKB ini Bapak Ibu adalah program yang barangkali baru pertama Anda dengar di dunia. Pernah dengar SKKB? Hah? Kemarin ada perusahaan lain yang menerapkan SKKB? Nggak ada. Kalau multi level sering dengar? Sering. Alergi? Muak? Nah, barangkali ya. Karena MLM itu udah cukup lama umurnya, udah lebih 70-80 tahun barangkali. Jadi ada yang sukses, lebih banyak lagi yang gagal. Nah, ada yang dulu punya mobil waktu jalankan, sekarang tinggal jalan kaki. Kenapa? Ketipu terus, betul? Nah, Bapak Ibu, sehingga banyak orang yang muak. Tapi SKKB ini adalah program baru, Bapak Ibu, baru pertama, bukan cuma di Indonesia, tapi baru pertama di dunia. Cuma Bapak Ibu lahirnya itu bukan di kota Jakarta, tapi di kota Makassar. Sorry ya. Woi. Beri aplaus dulu Bapak Ibu. Ya apa, sekali-sekali biasanya kan itu ibu kota. Ya kan lahirnya, sekarang lahirnya di Makassar. Nah, kenapa? Karena orang Makassar itu kan kita tahu lah ya. Nah, pokoknya orang Makassar berkelak. Dia mungkin lurus kan gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Program kita adalah Cara Mudah Menuju Baitullah. Bagaimana membantu umat muslim yang belum berangkat umroh haji, ya, barangkali dengan program Biota ini bisa membantu mereka untuk berangkat umroh haji. Ini owner kita Bapak Ibu. Owner kita, bapaknya ini asli orang Sengkang, Budi Sengkang, ya, namanya Isnur Haji Muhammad Ali Mewa. Kemudian istrinya namanya Hati Wawade Fatmawati Pantas PT. Beliau ini orang Raha, Sulawesi Tenggara. Jadi Sulawesi Selatan ketemu dengan Sulawesi Tenggara. Ya, oke, Bapak Ibu, ini kantor pusat kita. Kantor pusat kita ada di Makassar, beralamat di Jalan Abdullah Den Siruan nomor 226B. Kemudian kita udah buka kantor cabang. Kantor cabang kita itu ada di Kendari, ada di Raha, ada di Surabaya, ada di Tangerang, dan termasuk di Jakarta adalah kantor cabangnya Biota. Semua kantor ini tidak ada yang dikontrak, semuanya dibeli oleh owner langsung. Jangan Anda pikir, jangan-jangan orang Makassar datang ke Jakarta mau nipu-nipu ini melalui travel umroh haji. Sorry ya. Kalau mau nipu kita kontrak kantor ini, bukan kontrak, ini udah dibeli ini. Dan doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan belakang ini kita bisa beli lagi. Amin. Supaya ruang meetingnya jadi gede. Nah, seperti di Makassar. Nah, dulu kita punya 1 ruko, jadi 2 ruko, akhirnya beli sampai ke belakang punyanya Pak Alia itu. Nah, sekarang udah belakang di sana. Ruang meetingnya udah kapasitas 200 orang. Nah, ini kan juga sama dulu begini di Makassar. Nah, insya-Allah doakan mudah-mudahan belakang begini dan kita bisa beli belakang. Kalau kita beli Bapak Ibu, ruangan meetingnya jauh lebih besar. Betul nggak? Nah, tentu dari kerjasama. Bapak Ibu, ini kantor cabang kita, ya.
ada di Raha, di Surabaya, di Tangerang, ya, kemudian ini yang di Jakarta, Bapak Ibu, dan ini yang di Kendal. Ya, semua kantor ini miliknya Biota. Oke, legalitas Biota, Bapak Ibu. Ini penting. Kalau Anda ingin berangkat umroh, ini penyakitnya orang Indonesia. Yang ditanya itu bukan legalitasnya perusahaan, yang ditanya harga dulu. Benar nggak? Berapa harga umrohnya di travel ini? 25 juta, Biota 30 juta, lebih murah di sini. Ambillah di sana. Ujung-ujungnya banyak yang ditipu, betul nggak? Karena yang namanya juga mafia, modusnya kan kasih harga murah supaya orang mau masukkan duit sama dia, kan begitu. Karena sekarang dunia travel itu banyak mafianya. Hati-hati. Orang Makassar aja banyak ditipu, udah berangkat ke Jakarta nggak berangkat Pak. Akhirnya dia tahu bukan tanah suci tapi tanah abang. Beli saja di sana buat oleh-oleh. Kasihan kan? Karena murah meriah mentre. Padahal Anda adalah tamu-tamu Allah, jangan pikir murah Bapak Ibu, ya. Bagaimana pelayanan terbaik? Ya, supaya Anda benar-benar di sana bisa betul-betul melaksanakan ibadah dengan sempurna Bapak Ibu. Oke. Legalitas kita Bapak Ibu, kita udah punya, Biota sudah memiliki izin PPU untuk memberangkatkan umroh, kemudian izin PHK untuk berangkat haji, ya. Jadi nggak usah ragu lagi belajar legalitas kita. Kemudian Bapak Ibu, Biota Travel ini mendapat penghargaan dari Kementerian Agama sebagai salah satu travel terbaik di Indonesia dengan grade A. Bapak Ibu ini kalau mau umroh nanya-nanya dulu. Ini travel yang mau berangkatkan saya grade apa sih? Jangan sampai grade D. Waduh, kalau grade D hati-hati. Modalnya nggak cukup, ya. Karena banyak juga yang mendirikan travel Pak, itu hanya mengelola uang jamaah. Ya. Uang jamaah dulu masuk, baru uang jamaah itu dipakai untuk bayar hotel, bayar pesawat, betul ya? Jadi waktu Anda store uang, tanya kapan berangkat. Kita mungkin berangkat nanti akhir bulan atau awal bulan. Gak jelas toh? Akhir atau awal, atau bulan 3 atau bulan 4. Kenapa? Karena nunggu dulu uang jamaah masuk, baru booking hotel. Kalau begini kadang-kadang dia udah hitung, oh sekian nih harganya. Begitu dia booking, udah naik harga hotel. Waduh, akhirnya Bapak Ibu, Anda sudah store uang, disuruh tambah juga gak enak. Bagaimana caranya untuk atas itu? Nah, itulah kadang-kadang macam-macam dari situ muncul. Ada yang berangkat tidak pulang, ada jumlah harinya dikurangi, ada yang dikasih pesawat yang mutar-mutar, kan begitu. Macam-macam modusnya kan, karena tadi murah mutar-mutar, Jakarta ke Singapura ke India ke sana, baru nyampe ke ini. Kok mutar? Iya, karena yang mutar itu yang murah. Kalau yang langsung mahal Pak. Nah, transit kan, akhirnya kasihan jamaahnya kecapean, begitu tawar, nggak mau, nggak kuat, ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, Biota mempunyai program yang sangat luar biasa, yaitu cara mudah menuju Baitullah dengan 2 program andalan kita. Hanya dengan 2,5 juta sudah bisa berangkat umroh dan umroh haji gratis. Ini yang kita akan bicarakan. Tapi sebelum kita bicarakan, barangkali kita sama-sama tarbiyah dulu, boleh? Supaya semakin rindu kita dengan Baitullah, supaya benar-benar kita menghayati apa yang akan saya jelaskan berikutnya. Bapak Ibu boleh? Kita tarbiyah sama-sama dulu, ya. Kita tarbiyah sama-sama. Ikuti aja apa kalimat tarbiyah berjaga dengan dulu. Apa ya? Sama ya. Sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami benar-benar tanpa cahaya, kami yang lupa di badan
hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga target kita dijawab. Bagaimana setelah tarbiyah? Ada perasaan rindu berangkat ke Baitullah? Begitu ya? Semoga Bapak Ibu target kita dijawab. Kita semua doakan ini segera mendapatkan kemenangan. Oke, Bapak Ibu. Ini banyak saudara-saudara kita di luar. Tapi kita juga ada yang sudah dulu berat juga mau disuruh keluar SDM ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau memang ada yang punya undangan di luar, undangan Anda ya. Masih ada di luar undangan ini undangannya tidak masuk. Undangannya sudah ya. Ya kalau ada. Isi. Gak apa-apa kalau perlu kita negosiasi dengan Iya di atas lagi. saya. Di atas mau di atas. Pokoknya di atas ya. Silakan Bu. Itu ada satu masuk. Disuruh masuk aja ya kita. Di sini juga satu. Ya sebelum pesawat berangkat. Udah ya? Oke. Cara mudah menuju Baitullah. Ya. Ada dua program di sini. Ya, yang pertama adalah program haji khusus, yang kedua adalah program umroh. Ya, dua program ini yang saya akan jelaskan secara singkat. Oke. Program ini didukung oleh beberapa produk-produk yang berkualitas. Ya. Jadi BOT ini untuk mendukung program cara mudah menuju Baitullah ini didukung oleh produk-produk ini. Ibaratnya ini produk sebagai sponsor.
Tanpa produk ini tidak mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan cara mudah yang lebih baik tulang. Ya, nah, kita perlu kenal produk apa saja. Yang pertama kita punya produk pupuk organik cair lengkap. Ya, mulai dari pupuk pertanian, perkebunan, ya, peternakan, pertambakan, kemudian ada kelapa sawit, pestisida, ya, fungisida, bibit jagung dan lain sebagainya. Nah, ini semua produk-produk pupuk organik cair lengkap dari Biota. Inilah yang mendukung program ini. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita punya produk juga yang berhubungan dengan kesehatan dan kecantikan. Kita punya kopi, ini kopi sangat luar biasa. Kalau di luar ini kopi sejenis ini dipasarkan jauh lebih mahal dibanding Biota pasarkan. Boleh cek di luar, ya, harganya di Biota sangat murah. Ini kopi lebih dikenal dengan kopi Gaspul. Nama sesungguhnya kopi Biota Fit. Tapi sekarang lebih dikenal dengan kopi Gaspul. Kenapa dinamakan kopi Gaspul, Bapak Ibu? Karena kalau bapak-bapak minum kopi ini, tunggulah antar malam dia pasti Gaspul istrinya. Tapi jangan khawatir ibu-ibu. Kalau ibu-ibu juga minum ini, ibu akan Gaspul suaminya. Jadi seimbang pertarungan. Nah, ini sangat luar biasa. Ya. Sangat bagus buat mengatasi lelah, letih, lesu, lemah, letoi, lambat loading. Silakan. Duduk aja yang kosong. Ya. Ini juga sudah banyak testimoni. Siapa tahu ada ibu-ibu di sini atau suami istri yang sudah lama tidak punya keturunan. Alhamdulillah ini ada beberapa testimoni suami istri minum udah puluhan tahun nggak punya anak akhirnya hamil. Ya, ini bagus sekali. Harganya juga sangat mahal. Ya. Kemudian kita punya produk yang lain. Kita punya gula sehat. Jadi siapa sampai? Kita punya gula sehat ini. Gula stevia. Udah pernah dengar gula ini? Ini gula tanpa kalori. Ya, sangat bagus buat penderita diabetes atau orang yang mau menghindari penyakit diabetes. Sangat bagus juga buat orang yang mau diet. Nah, nggak apa-apa kalau nggak ada dulu latihan ya. Pasti kok nanti ini. Di Makassar itu dulu nanti. Ada orangnya Pak. Nggak ada apa Itu orang. Oke Bu, udah full Bu. Nggak usah dibuka-buka lagi karena mengganggu acara. Pesawat sudah berangkat. Ini ya, tanpa kalori. 1 tetes ini untuk 1 gelas. Kalau Bapak ngopi, nah, ngopi di warkop nggak usah pakai gula. Nanti pesan saja kopi tanpa gula, baru kita kasih gula. Kan ini saya contohkan ini. Saya kerja. Anggaplah ini kopi. Ini setetes saja udah manis. Ah, udah. Sampai mau minum. Sampai mau. Coba bisa manis tidak? Ke Tangerang. Wajib kan dikit doang kalau ini wajib. Tangerang nggak dalam. Kalau jalan raya kalau sini. Ini kalau nggak salah setara dengan gula 10 kilo. Ini bisa dibawa saya kemana-mana bawa ini. Kalau saya mau bawa gula 10 kilo, mau kasih bagasi 10 kilo, bawa ini aja kemana-mana Pak. Ini tanpa mengandung kalori, tidak ada risiko Anda kena diabetes. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini harganya juga sangat murah. GM ini cuma 80.000, harga jual 100.000. Kemana-mana udah aman. Ya. Banyak manfaatnya. Kemudian kita punya produk lagi fiber, pembersih usus. Ini sangat bagus juga untuk membersihkan pencernaan, kebersihan kita bagus ya. Kemudian kita punya produk kolagen, ini bagus untuk tulang dan kulit.
ya, terutama ibu yang sering cepat kalah bulannya, yang kulitnya cepat berikut, minum kolagen. Kemudian ada skincare. Sebenarnya ibu udah tahu ya. Kemudian kita ada facial skin. Ya. Kemudian baru-baru ini kita udah launching Biota Facial. Biota Facial ini kita punya facial ada jenis, ya, contohnya kayak begini lah. Ada di sana Biota. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi penerus Biota, ada sama yang Biota, sama ibunya ya pakai yang begini supaya Anda dikenal, Anda punya brand. Ya. Karena Biota ini mulai dikenal, jadi lebih gampang dari zaman. Oke, ini kalau cantik nggak? Jadi harganya aja Pak Ibu. Bapak Ibu, yang pertama tentang haji khusus. Siapa yang mau haji? Angkat tangan. Udah malaikat dia. Kemana mau haji? Angkat tangan. Hampir semua ya. Bapak Ibu, sekarang ini kemarin kita dihebohkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah Saudi tidak lagi menerima yang namanya haji-haji yang bilang haji roda dan lain sebagainya yang langsung berangkat. Tidak ada. Karena itu haji bukan haji ziarah, bukan itu haji ya, bisa bukan haji tapi bukan ziarah. Sudah dilarang. Sekarang itu Bapak Ibu, sementara sekarang itu hanya ada dua haji, haji reguler dan haji khusus. Haji reguler ini sudah lama. Nah, permasalahan di haji reguler antriannya panjang. Lama, saya nggak tahu kalau Jakarta berapa tahun sudah? 25 tahun sampai 30. Kalau Makassar sudah 40 sampai 45 tahun kan. Nah, jadi kalau Anda di Makassar hari ini mendaftar, kalau umur kita udah 40, nanti berangkat sekira umur 85 tahun. Kalau masih ada kita di dunia, betul kan? Nah, itu masalah di haji reguler. Kenapa banyak yang mau berangkat, orang sedikit. Nah, sehingga telah membuat lama antriannya. Nah, makanya Kementerian Agama mengeluarkan namanya haji khusus. Haji khusus ini dikenal dengan haji kelas kan? Nah, haji kelas ini Bapak Ibu bisa kita berangkat lebih cepat. Itu kelebihannya. Cuma harganya lebih mahal. Ya, namanya juga fasilitas bintang 5 lebih mahal. Haji khusus ini Bapak Ibu adalah program ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji dengan menggunakan kuota resmi pemerintah Indonesia yang telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama. Fasilitasnya bintang 5, bukan seperti reguler bintang 2, bintang 5. Kalau pergi melempar, jalannya cuma 315 meter tempat pelemparan. Kalau bintang 2, jalan dulu 5 kilo baru nyampe. Sekali melempar, kalau 3 kali melempar, berapa kilometer jalan? Hanya 5 kilo, pergi melempar 5 kilo. Pulang lagi dong, 5 kilo, 10 kilo. 3 hari berturut-turut, berarti Anda berjalan untuk melempar saja 30 kilo. Kuat? Sekarang kuat, tapi 40 tahun kemudian, 30 tahun kemudian setelah Anda berangkat, mungkin udah peot, jalannya begini, dengar. Nah, setengah mati kan? Nah, masih haji khusus fasilitas bintang 5, masa tunggunya 5 hanya 5 sampai 7 tahun saja. Jadi kalau kita umur 40 berangkat 47 masih kuat kan? Yang umur 50 berangkat 57 masih kuat kan? Yang 60 saja masih 67 masih oke lah. Tapi kalau reguler umur 50 berangkat umur 90. Wow, udah ada di alam bangsa kita. Ah, Bapak Ibu, yang mau haji, kalau disuruh pilih haji reguler atau haji khusus yang mana Anda pilih? Haji khusus, betul. Oke. Berapa biayanya? Kami pilih haji khusus. Berapa biayanya? Haji khusus itu $4.500. Kalau dikurskan rupiah sekarang 240 juta kurang lebih. 2 kali pembayaran, 2 tahap. Tahap pertamanya bayar porsi 4.250, kurang lebihnya kalau dirupiahkan 70 juta ini Anda harus bayar di depan. Untuk khusus, untuk reguler kalau nggak salah 25 juta sampai 30. Cuma antriannya kan 30 tahun, 40 tahun, benar. Tapi untuk khusus yang 50 tahun, Anda harus siapkan uang 70 juta di depan, harus bayar. Kalau ke Kemenak, harus bayar ini. Ambil porsi dulu, bayar 70 juta. Kemudian masih ada sisanya $10.250
kurang lebih 170 juta ini dibayar 6 bulan sebelum berangkat. Paham nggak? 6 bulan sebelum berangkat. Jadi kalau Anda mau haji, yang paling penting adalah ambil porsi dulu, Pak. Jangan dulu pikirin ini. Yang penting ada porsi dulu. Karena porsi ini orang berebutan ambil, tahu? Nah, kalau Anda ke Kemenak 70 juta kemarin. Saya sekarang tanya, tadi kan semua mau haji. Siapa yang siap uangnya 70 juta? Kata. Artinya apa? Bapak Ibu mau haji tapi terkendala di masalah. Ya kan? Haji mau toh? Mau. Tapi saya tanya 70 juta. Nggak ada duitnya. Gimana mau haji? Sementara haji khusus harus 70 juta. Anda mau pilih reguler, antriannya panjang, Pak. Saya udah umur 50 tahun, nggak mungkin lah ya. Masih saya belum mati sudah. Udahlah kalau gitu haji khusus. Tapi nggak ada uang 70 juta. Gimana caranya? Disinilah Biota hadir memberikan solusi. Apa solusinya Biota? Perhatikan baik-baik. Porsi haji melalui Biota, pembayarannya bisa diangsur. Kalau Bapak Ibu pergi ke Kemenak, Kemenak tidak mau terima angsuran. Paling Kemenak bilang kalau mau ansur ke Biota. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Bapak Ibu di mana Anda mau ansur, Kemenak tidak akan terima angsuran. Anda harus bayar 70 juta cash. Kalau mau nomor porsi. Tapi kalau di Biota bisa diangsur. Ini Anda kan tidak punya uang 70 juta tapi mau haji toh? Artinya peluang untuk ke Kemenak 70 juta udah nggak ada karena duitnya nggak ada. Tapi kalau ke Biota masih bisa toh? Karena bisa diangsur. Betul? Nah, sekarang syaratnya apa untuk ansur? Syaratnya adalah cukup Anda membayar biaya administrasi 3 juta. 3 juta saja, ya. Bapak Ibu sudah mendapatkan porsi haji khusus yang pembayarannya melalui angsuran. Jadi dengan modal 3 juta, Bapak Ibu sudah dapat nomor porsi. Sudah ada kepastian berangkat 5-7 tahun kemudian. Paham? Tapi bukan 3 juta porsinya, tetap 70 juta, cuma diansur. Paham tidak? Bagus nggak? Sekarang pertanyaan saya rubah. Siapa yang mau haji yang punya uang 3 juta? Yang katanya, tadi kan semua mau haji. Yang siap uangnya 3 juta. Angkat tangan tinggi-tinggi, biar malaikat lihat. Nah, yang mau haji dan tidak angkat tangan di 3 juta ini, saya tidak tahu cara apa lagi yang Anda menggunakan untuk berangkat haji. Gratis itu Anda bisa gratis kalau Anda bayar dulu administrasi 3 juta, baru bisa gratis di Biota. Kan syarat dan ketentuan berlaku. Anda mau gratis? Ya bayar dulu 3 juta baru bisa bicara gratis kita. Nah kalau Anda tidak bayar 3 juta, gratis pun Anda tidak bisa dapat. Apalagi mau bayar 70 juta. Jadi kapan mau haji? Tunggu malaikat mau datang. Nah coba renungkan Bapak Ibu yang mau haji. Di Biota Anda punya 3 juta, sudah ada nomor porsi. Nah, tinggal mikirin bagaimana bayar angsurannya toh. Bapak Ibu, kuncinya itu di niat. Betul? Kita kadang-kadang berpikir pakai otak. Benar nggak? Mana bayar angsurannya nanti? Seakan-akan tidak ada Allah di belakang Anda. Kalau Anda bilang Bismillah ya Allah, Bismillah saya mau haji ya Allah. Saya punya uang 3 juta di pas-pasan, ini pun kupinjam dari saudaraku. Bismillah, UDP. Bayar angsuran 3 juta. Angsurannya bagaimana nanti Allah? Kasih saya rezeki untuk bayar angsuran. Maka Bapak Ibu, kalau ikhlas dari dalam, tunggu nanti. Bapak Ibu dengan 3 juta, Bapak Ibu udah jadi agennya Biota kan. Tiba-tiba datang orang, telepon Anda. Pak, saya mau berangkat umroh melalui travel Anda. Saya mau berangkat haji melalui travel Anda. Siapa yang menggerakkan semua itu? Allah. Kenapa digerakkan hatinya orang untuk datang ke Anda? Karena Anda sudah niat berangkat proyek. Apa risikonya dengan 3 juta? Apa risikonya? Tidak ada risikonya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan 3 juta rupiah ini Bapak Ibu sudah menjadi travel di Biota. Mana ada orang buka travel 3 juta? Ada? Bukan travel 3 juta? Butuh ratusan juta, bahkan miliaran untuk buka travel. Di Biota cukup Anda
membayar administrasi haji 3 juta, Bapak Ibu udah jadikan travel sama biota. Kenapa? Supaya Anda bisa dapat komisinya biota untuk membayar ansuran. Luar biasa. Makanya kita biota dulu, ya. Anda sudah dapat porsi haji. Nah, ini ansurannya, pilihan ansuran. Kalau Anda mengansur 12 bulan, 6,5 lebih. Kalau Anda mengansur 2 tahun, 3,6. Kalau 3 tahun, 2,6 lebih. Kalau 4 tahun, 2,2 lebih. Kalau 5 tahun, 1,9 lebih. Yang mana yang paling murah? 5 tahun. Betul nggak? Sekarang Bapak Ibu udah 3 juta, udah dapat nomor porsi haji. Tinggal Ibu cari ini, 1,9 per bulan. Anda yang sudah bekerja, sudah punya penghasilan di atas dari ini kan udah bisa bayar. Tapi Bapak Ibu yang tidak punya uang sebesar ini, bisa cari di biota. Karena di biota itu banyak sekali duitnya. Nanti saya jelasin di belakang, ya. Bisa paham ini ya? Oke. Bapak Ibu. Sekarang umroh. Umroh di biota ada 5 cara. Cara yang pertama bayar cash. Untuk yang sudah punya rezeki, punya uang, Bapak Ibu segera bayar cash. Mau lewat biota boleh, mau lewat tempat lain boleh, silakan. Tapi kalau lewat biota akan melayani Anda sepenuh hati. Nah, biota adalah salah satu travel yang boleh kita percaya karena terbukti selama 15 tahun tidak pernah menelantarkan jamaahnya. Jadi kita sudah aman dalam masalah itu. Kalau yang murah-murah masih tanda tanya, betul ya? Bisa berangkat, bisa tidak. Bisa setengah berangkat, tidak bisa pulang. Macam-macam kasusnya ya. Tapi kalau Anda tidak mampu cash, Anda boleh ansur. Biota juga ada program ansuran umroh. Yang tidak mampu cash boleh ansur. Program ansuran ini Biota kerjasama dengan Pegadaian seluruh Indonesia dan Amitra seluruh Indonesia. Jadi Biota dimanapun ada di Indonesia, karena dimana-mana Pegadaian ada, betul kan? Maka dimanapun orang berada bisa ansur melalui Biota karena nanti kerjasamanya sama Pegadaian. Nanti kita bayar ansurannya bukan di Biota, bayar ansurannya di mana? Di Pegadaian atau di Amitra. Ini pembiayaannya Astra, lebih dikenal dengan FIF. Kalau Anda sering kredit motor, mobil melalui FIF, nah itu pembiayaan syariahnya namanya Amitra. Kalau Pegadaian ada jaminan, Pegadaian minta jaminan untuk umroh 4 gram emas kalau nggak salah. Amitra tanpa jaminan, tidak ada jaminan. Cukup 2,5 juta, Bapak Ibu sudah bisa berangkat. Yang penting lulus berkas. Yang mana Anda pilih? Pegadaian atau Mitra? Ini ada jaminan, ini nggak ada jaminan. Yang mana Anda pilih? Mitra, nggak ada jaminan. Oh, nggak ada jaminan. Yuk kita berangkat. Nanti pulang nggak usah bayar. Nanti pahalanya sia-sia semua, betul? Jangan Bapak Ibu. Yang ketiga tabungan virtual. Nah, Bapak Ibu tadi itu yang saya cerita tukang beca, pemulung dan lain sebagainya, dia menabung sendiri kan? Banyak orang gagal menabung sendiri, kenapa? Karena suka narik. Pagi-pagi nabung, malam ada nih baju model baru, tarik lagi. Ada kosmetik baru, tarik lagi, handphone baru, tarik lagi. Makanya nggak cukup-cukup. Makanya Biota buat tabungan virtual kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia. Jadi tabungan ini bisa menabung, tidak boleh ditarik. Jadi kalau sudah ditabung nggak boleh tarik. Paham ya? Sehingga Bapak Ibu cepat kita untuk umroh haji. Sampai di foto. Sampai foto ya, nanti aja. Ini mau difoto jangan difoto, diambil nanti saya kirimkan PDF-nya Ibu dapat lebih banyak. Nggak usah foto-foto, dengarin aja biar jelas. Saya nanti pulang sampai tadi Pak Hamna bilangnya. Oh gimana nih foto-foto. Oke. Yang keempat Bapak Ibu COD, bayar di tujuan. Nah, DP 2,5 juta sudah bisa berangkat, nanti bayar setelah Anda sampai di sana. Luar biasa? Luar biasa. Ada friend yang berani seperti itu? Cuman ada kurang mainnya. Sebelum berangkat dicek dulu duit Anda ada apa tidak. Di mana duit Anda simpan, di bank mana? Mandiri kah, BRI kah, BCA kah? Nanti Bapak Ibu melalui perbankan, Biota ngecek duit Anda betul ada. Misalkan betul-betul ada duit Anda, maka Anda boleh COD. Berangkat dulu sampai di tanah haram, di sana tanah suci, barulah di debit tabungan Anda, dipotong. Ini untuk orang yang trauma.
sering ditipu kiri kanan. Nah, Bapak Ibu boleh COD. Siapa mau COD? Jangan ada juga. Oke semua ya? Luar biasa. Udah aplaus dulu buat Jakarta. Yang terakhir gratis. Gratis, koma, syarat dan ketentuan berlaku. Gak mungkin semuanya mau digratisin sama biota. Biota negara saja gak mampu. Ada syarat dan ketentuannya. Kalau penuhi syarat, Bapak Ibu gratis. Nggak penuhi syarat, nggak bisa gratis. Nah, sekarang saya menjelaskan bagaimana gratisnya supaya Anda bisa dapat. Yang pertama ini produk andalan kita adalah hanya dengan 2,5 juta sudah bisa berangkat umrah pulang Barwanso. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya penghasilan tetap, jangan tunda-tunda berangkat saja 2,5 juta. Saya mau tanya Bapak Ibu, bagus mana kita berangkat dulu dengan 2,5 juta pulang baru bayar ansur, atau kita nabung dulu nanti cukup baru berangkat? Hah? Siapa yang nabung dulu? Mama. Angkat tangan, nabung dulu, nggak apa-apa. Lima orang. Siapa yang 2,5 juta berangkat dulu pulang bayar ansur? Ini ada apa? Nabung dulu nggak angkat tangan? 2,5 juta nggak tangan. Terus mau berangkat ke mana? Berangkat lagi. Bapak Ibu, kalau Anda punya uang 2,5 juta, Anda sudah sampai ke Baitullah, betul nggak? Anda sudah tawaf di sana, Anda sudah sa'i di sana, Anda sudah dapatkan pahala yang berlipat ganda, Anda sudah berdoa di depan Muntasam, Anda sudah berdoa di depan Raudah, betul nggak? Semua doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Kalau Anda nabung dulu, berapa lama Anda menabung? Baru cukup. Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Anggap 1 tahun. Pertanyaan saya, ada jaminan tahun depan masih hidup? Itu masalahnya. Iya kan? Banyak orang nabung, belum cukup uangnya, tiba-tiba datang panggilan ketiga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, nggak sampai. Tapi kalau Anda berangkat dulu, kita udah sampai. Ya terus gimana kalau saya meninggal, Pak? Kasihan ahli waris saya yang bayar. Betul nggak? Jangan khawatir, karena sudah ada akadnya, perjanjiannya. Manakala terjadi resiko ketika Anda dalam masa pembayaran atau meninggal di sana, dianggap lunas semua. Apa yang Anda takut? Betul nggak? Kalau Anda takut bayar ansuran sampai Baitullah, sekalian aja berdoa, ya Allah sepulang dari sini cabut nyawaku supaya saya tidak bisa bayar ansuran. Kalau Anda takut, tapi jangan takut Bapak Ibu. Kalau Anda sudah berdoa, ya Allah, di depan Muntasam Anda berdoa, di depan Raudah Anda berdoa, buat tempat ini dijawab doa Anda. Ya Allah, saya datang menemuimu sini, saya berangkat dengan dana ansuran. Sepulang dari sini, ya Allah, berikan saya rezeki untuk membayar ansuran saya. Insya Allah rezeki Anda. Karena doanya di sana, bukan doanya di Jakarta. Doanya di sana. Kalau Anda nabung di sini, doanya di Jakarta. Kalau doa di depan Baitullah, beda Bapak Ibu. Ini Baitullah, Ka'bah di depan Anda. Apalagi doanya pakai nangis-nangis. 2.500.000. Berikan saya rezeki Allah, bertahu Rasulullah saya. Bagaimana kalau saya gak mampu ya Allah? Sekarang jam-jam. Bapak Ibu, bolehkah umrah dengan cara ansuran? Sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, bukan di YouTube, Bapak Ibu. Saya nggak putar di situ kali, ya. Jadi nggak perlu lagi, ya. Oke. Biota ini memberangkatkan orang umroh haji setiap bulan. Dalam 1 bulan kadang-kadang 5 sampai 6 kali pemberangkatan. Ya. 100 jamaah, 200 jamaah dan seterusnya. Tapi ada momen, ada yang namanya umroh akbar. Umroh akbar itu diadakan setiap bulan September. Biota memberangkatkan dalam jumlah besar 1 kali berangkat. Makassar berangkat dari Bandara Makassar, dari Jakarta, dari Surabaya, 3 bandara ini Pak. Nah, 2024 dipimpin oleh Syekh Ali Jaber, 1.200 jemaah kita berangkat. 2025 ini yang kemarin
Kita berangkatkan 1.500 jemaah. Ini Bapak. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama tim Sawit kurang lebih 11 bus menyusul jamaah Muhammad di video tadi saja kurang lebih 468 jamaah dan alhamdulillah baru tercatat 47 jamaah via Surabaya dan insyaallah sebentar lagi akan mendarat dari Makassar kurang lebih 368. Mudah-mudahan seluruh jamaah ini diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menampingi tanpa maut. Amin ya rabbal alamin. Oke. Apa syaratnya yang mendapatkan umroh haji gratis? Mau gratis toh? Mau. Siapa mau gratis? Pasti banyak kami. Perhatikan baik-baik ini kalau mau gratis, ya. Apa syaratnya mendapatkan umroh dan haji gratis? Syarat utamanya Bapak Ibu harus bergabung menjadi agen Biota Group. Tanpa menjadi agen, Bapak Ibu jangan bermimpi dapat umroh haji gratis melalui Biota. Ibaratkan kalau saya bilang mau jadi dokter, mau jadi insinyur, syaratnya Bapak Ibu harus kuliah dulu. Kuliahnya di Universitas Biota. Saya yang mau jadi agen, ya sudah. Jamaah saja, bayar saja, betul. Tapi kalau mau gratis, wajib Anda bergabung menjadi agen. Paham? Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya menjadi agen? Bagaimana caranya menjadi agen? Yuk. Bapak Ibu cukup membayar admin porsi haji 3 juta. Nah, makanya kemarin kenapa Anda disuruh bayar admin 3 juta? Karena Anda udah jadi travel, udah jadi agen. Nah itu syarat utamanya. Kalau haji bayar admin dulu, supaya bisa dapat haji gratis. Kalau Anda kayak jadi agen nggak bisa kalau Anda tidak bayar 3 juta. Ataukah Anda membayar DP umroh yang mau umroh gratis, ya? Maka Anda sudah menjadi agen Biota dan mendapatkan hadiah produk dari Biota. Ini dapat gratis nanti, dan dibeli, digratiskan. Karena ini hadiah saja, ya. Paham ini? Oke. Bapak Ibu, ada 3 pilihan untuk menjadi agen Biota. Yang pertama adalah pilihan terbaik, ini paket keagenan terbaik Biota adalah Platinum Agent. Platinum Agent itu 9,5 juta untuk menjadi agen. Anda akan dapatkan 7 DP umroh 7 keberangkatan. Kemudian Anda dikasih produk yang dikasih Anda nilainya sampai dengan 6.450.000 hadiah produk yang Anda dikasih. 9,5 hadiah produknya 6.450.000. Modalnya cuma berapa? Cuma 3 jutaan toh. Karena Anda dapat produk nanti. Nanti produknya mau lebih, pupuk, kolagen, kopi dan lain sebagainya. Yang kedua ada yang namanya Gold Agent. Gold Agent ini 4 juta, 3 DP umroh diberikan kepada Anda. Hadiah produknya senilai sampai dengan senilai 2.250.000. Kemudian yang ketiga adalah Master Agent. DP umrohnya 1,5 juta, hanya 1 DP. Hanya untuk Anda yang berangkat sendiri. Amin. Hadiah produknya senilai 750.000. Kurang lebih. Ya. Ini 3 pilihan. Silakan Anda mau pilih yang mana.
Ya. Bapak Ibu saya akan jelaskan ini paket terbaiknya biota karena inilah paket yang terbaiknya. Ya. Oke. Kalau Anda mau mendapatkan perlengkapan, koper dan lain sebagainya, tinggal tambah 1 juta. Amin. Kalau Anda nambah 1 juta, Bapak Ibu akan dapatkan koper dan perlengkapan lain-lain. Ada apa? Ada salnya, ada tas-tasnya, ada plastiknya, ada apa? Kain batiknya, baju-baju dan lain sebagainya. Ya, ada 2 koper yang Anda dikasih. Nah, itu cukup menambah 1 juta. Kalau 1,5 jadi 2,5, kalau 9,5 tadi berarti menjadi 10,5, Anda dapat 2 koper. Dan itu semuanya juga menjadi DP Anda. Ya, jadi tidak ada kerugian, ini juga dianggap gratis. Oke. DP berlaku selamanya, bisa dipindah tangankan, tidak bisa dikembalikan. Kalau Anda udah DP, jangan lagi minta uang kembali. Karena ini adalah niat Anda untuk berangkat umroh haji. Karena DP berlaku selamanya. Kalau mau kembali duit Anda, ya jual aja ke orang lain atau pindah tangankan ke orang lain, duit Anda kembali. Jangan minta sama biota. Kalau Anda minta uang kembali, biota juga minta tolong kopinya dikembalikan. Anda sudah minum? Muntahkan itu kopi. Ayo. Ini sudah minum semuanya baru minta uang kembali. Gimana caranya? Ya kan? Paham ini ya? Oke. Travel Agent Platinum inilah yang terbaik di Biota. Nah, walaupun kita punya 3 ya, silakan pilih. Nilai hadiahnya mencapai berapa? Kalau Anda mengambil kuku itu senilai 6 juta. Kemudian Bapak Ibu akan diberikan 1 Biota Fashion busana ya, untuk wanita senilai 450.000, sehingga totalnya hadiah yang diberikan oleh Biota 6.450.000. Berapa investasi Anda sebagai travel? 9,5 juta. Modal sesungguhnya 9,5 juta dikurangi nilai hadiah hanya 3.050.000. Inilah Platinum. Paham? Kemudian Bapak Ibu mendapatkan 7 DP umroh. 7 DP umroh ini Anda kan travel. Betul? Tugas Anda apa kalau travel? Cari jamaah. Semua travel cari jamaah kan? Nah, Bapak Ibu setiap jamaah yang Anda berangkatkan, maka dia akan memakai DP umroh Anda. Berapa uang yang Anda dapatkan setiap DP umroh? Setiap 1 jamaah yang berangkat menggunakan DP umroh Anda, maka Anda mendapatkan 3.500.000 kali 7. Berapa duit Anda kembali? 24.500.000. Betul nggak? Berapa modalnya tadi Bapak Ibu? 3 juta ya, kurang lebih misalnya. Bapak Ibu, Anda bisa profit sekitar 21 juta per 7 jamaah. Bayangkan kalau Anda travel tiap minggu aja dapat 7 jamaah. Berarti penghasilan Anda setiap minggu 21 juta. Yang biasa. Ya kan? Tergantung, Anda kan travel Bapak Ibu. Travel itu di mana-mana adalah cari jamaah. Ini Bapak Ibu kita tanpa rekrut agen. Yang kita cari hanya 7 jamaah. Beda jamaah, beda agen. Jamaah itu orang yang hanya mau berangkat Pak. Kalau agen itu orang yang mau menjual juga. Paham tidak Ibu? Nah, oke. Sekarang bagaimana kalau Anda mau mengembangkan sistem SKB-nya di otak? Sistem SKB-nya engineer tugas Anda adalah di samping Anda juga menjual ya, umroh haji, Anda juga mencari keagenan-keagenan baru. Paham ya? Contoh nih, saya udah agen, saya nyari teman, mau jadi agen nggak di Biota? Mau jadi agen nggak? Kalau jadi agen itu luar biasa loh, kita bisa dapat penghasilan besar, bla bla bla. Jadi orientasinya bisnis. Paham nggak? Kalau jamaah beda, mau berangkat umroh nggak? Mau, ada uang 30 juta, nggak ada ke Biota. Di sana ada 2,5 juta berangkat, ada bisa gratis. Tapi kalau saya agen, mau usaha travel nggak? Modal kita cuma 2 juta loh jadi travel, itu banyak. Mau gimana caranya? Nggak kembali. Ini beda. Kalau Anda mau mengembangkan sistem keagenannya, Bapak Ibu ada 10 keuntungan yang Anda bisa dapatkan. Paham ya? Yang pertama adalah komisi keagenan. Komisi keagenan ini contoh ini Anda sudah jadi agen di Biota. Kemudian Bapak Ibu menawarkan kepada siapa saja, tetangga, teman, sahabat semuanya. Ada misalkan tetangga Anda yang tertarik untuk membuka juga Platinum Agent.
karena dia tertarik melihat prospek usahanya, betul ya? Di samping gratisnya tentunya. Nah, waktu dia buka, Anda yang mereferensi, Bapak Ibu akan diberikan komisi lebih otak 2.500.000. Paham? Paham ya? Kalau Bapak Ibu mereferensi satu gol agent yang modalnya 4 juta dapat 3 DP, 3 DP dia bisa perjualbelikan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan komisi dari biota 1 juta. Kalau master agent yang 1 DP-nya saja, ada komisinya nggak? Ada. Berapa komisinya? 500. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum umroh tapi membuka travel agent ini, Bapak Ibu boleh tabung lain uangnya. Betul. Cukup nanti 30 juta tinggal klaim saja di biota untuk diganti dengan umroh gratis. Jadi umroh gratis itu maknanya Bapak Ibu apa? Maknanya adalah umroh yang dananya dari komisi Anda. Bagaimana ini Pak komisinya bisa diambil tunai? Bisa. Tapi yang belum umroh tabung aja. Dengar. Nah, tabungan udah biota siapkan, tabungan virtual boleh, menabung di aplikasi juga boleh. Nah, kalau tabungan virtual tinggal nanti di BRI, kemarin udah jadi dari sana. Oke, ini yang pertama. Yang kedua ada komisi jariah namanya. Komisi jariah ini Bapak Ibu potensinya 100.000 sampai 5 juta per hari karena dibayar harian oleh biota. Kalau anda hanya fokusnya hanya jamaah saja, enggak pengembangan, ya ini agak sulit Anda dapatkan sampai 5 juta per hari. Tapi kalau Anda mengembangkan bisnis SKKB-nya atau sistem keagenannya, yang platinum itu bisa sampai 5 juta per hari. Ya, ini potensi penghasilannya Bapak. Potensi penghasilan untuk yang platinum bisa 5 juta per hari jariahnya. Kalau yang gold dibatasi hanya 2,4 juta per hari. Kalau yang master yang DP-nya cuma 1 DP, pembatasannya 1,2 juta per hari. Kalau melihat ini Bapak Ibu, pilih yang mana? Pilih yang 5 juta per hari. 5 juta per hari buka platinum. Kalau yang gold 2,4 juta per hari. Jadiannya master cuma 1,2 juta per hari. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Saya akan jelaskan di sini. Nanti jelaskan melalui training. Nah, di Jakarta ini sudah ada Pak Sarul yang luar biasa yang sering akan memberikan training kepada Anda. Kalau ada training hadir supaya paham bonus jariahnya dari sini bla bla bla. Karena kalau kita jelasin ini cukup panjang ya. Kita karena waktunya singkat. Potensinya adalah Anda pahami bahwa kalau platinum itu bisa 5 juta per hari. Bisa bayangkan enggak kalau Anda dapat uang 5 juta per hari? 1 bulan berapa? Pertanyaan saya, bisa umroh setiap bulan? Bisa haji setiap tahun? Nah, itu aja Bapak Ibu. Terus gimana caranya? Ya nanti ikut training, jangan sekarang. Jadi agen dulu, ngapain udah setahun belum agen juga. Yang ketiga, ada komisi jamaah. Komisi jamaah ini Bapak Ibu 2 juta per jamaah untuk umroh dan 15 juta per jamaah untuk haji khusus. Misalkan nih saya ngajak Ibu, Bu mau umroh nggak? Mau. Nah, ada duit 30 juta? Nggak ada. Ya sudah, 2 juta saya bisa berangkat. Boleh langsung, boleh. Akhirnya dia berangkat dengan cara ansuran. Waktu dia berangkat, saya dapat lagi 2 juta. Walaupun dia ansur, saya dapat 2 juta. Dia cash, dia ansur, tetap saya dapat 2 juta. Dia mau gratis ke, yang penting dia berangkat, saya dapat 2 juta. Paham nggak? Dari satu jamaah apa? Dari komisi yang pertama plus yang kedua, saya udah dapat minimalnya 2.500.000. Betul nggak? Nah, ini namanya komisi jamaah. Untuk haji, tadi saya bilang kan kalau mau haji untuk ambil porsi di biota berapa bayarnya? 3 juta. Betul? Ternyata ibu ini nggak mau umroh, saya mau haji ya. Ambil porsi dulu, bayar 3 juta dulu. Nah, waktu ibu ini bayar porsi 3 juta, dia bayar porsi. Saya agen yang mengajak dia sudah dapat 4 juta. Bisa paham? Pertanyaannya dari mana duitnya ya? Betul nggak? Orang bayar 3 juta, kok saya dapat 4 juta ya? Betul? Karena Bapak Ibu ketika dia membayar 3 juta, maka pembiayaan Amitra yang membayarkan dia 70 jutanya ke Kemenak. Paham? Dia bayar 3 juta, Amitra bayar 70 juta ke sana, berarti ada 73 juta uang. Saya dapat 4 juta. Paham Bapak Ibu?
Tapi orang yang saya ajak dia cukup bayar 3 juta. 70 jutanya Amitra yang bayarkan. Saya dapat komisi 4 juta, betul? Nah kalau mau haji gratis simpel aja, cari aja satu jamaah haji yang bayar 3 juta per bulan, satu saja. Maka Bapak Ibu akan dapatkan 4 juta per bulan toh. 1 tahun berapa? Kali 12, 48 juta per tahun. Masa tunggu Anda 7 tahun, 48 juta kali 7, Anda dapatkan 300 juta lebih. Pakailah buat haji untuk pelunasan Anda, selesai. Betul tidak? Itu jalannya Bapak Ibu. Ya. Ini komisi jemaah sangat luar biasa. Kemudian yang keempat ada komisi leader. Waktu Anda sudah mencapai peringkat leader di biota, Bapak Ibu akan dinaikkan komisinya dari 2 juta per jamaah menjadi 3 juta per jamaah. Naik 1 juta per jamaah. Nah, untuk hajinya dari 15 juta naik 20 juta. 6 juta Anda terima di depan, selebihnya terima setelah jamaah Anda berangkat. Paham ini? Ini komisi leader namanya. Yang kelima ada komisi dalam bentuk reward. Biota menyiapkan HP, laptop, umroh gratis, haji gratis, tunjangan mobil, tunjangan rumah. Ini dalam bentuk reward. Ketika Anda mencapai peringkat-peringkat yang ada di biota, karena biota ada peringkat-peringkatnya. Nah, bagaimana caranya? Nanti di training. Jadi agent dulu baru dijelasin. Belum agent udah jelasin. Saya setengah mati menjelaskan, kan saya agent juga. Capek kita. Oke, kemudian yang keenam Bapak Ibu ada reward plan B. Di biota itu produknya bukan cuma umroh haji, ada pupuk, ada macam-macam ini kan. Nah ini pun dihitung nanti pembeliannya, karena di biota itu ketika Anda sudah menjadi agen, Bapak Ibu tidak hanya menjadi agen travel umroh haji, sekalian Bapak Ibu udah menjadi agen pupuk, agen kolagen, masker, kopi dan lain sebagainya. Nah ini semua juga akan dihitung. Karena setiap produk itu ada poin-poin yang akan dihitung. Nah itu akan menghasilkan motor, mobil standar dan mobil mewah. Bisa paham? Dan ketujuh Bapak Ibu misalnya komisi top leader. Ketika jamaah Anda mencapai 45, maka biota menambahkan 1 gratis kota. Iya di bawah ada spencernya. Mana pemberangkatan mobil jamaah berarti Anda dapat lagi 1 gratis. Paham ya? Kemudian Bapak Ibu komisi penjualan produk. Biasanya ada itu suka jualan. Pak, ini bagus sekali kopinya, banyak peminatnya. Ya jual aja. Anda beli harga agen, Anda jual harga konsumen. Untungnya 20-30%. Kita beli 125, jualnya 175. Untung 50.000 per dos. 1 hari jual 2 dos, dapat 100.000 per hari. 1 bulan 3 juta. 1 tahun 36 juta. Langsung ambil umroh gratis gara-gara kopi. Betul? Nah, itu kalau mau main kopi. Ada yang mau, di biota banyak. Enggak main umroh, dia main kopi saja. Wah, kopinya mantap kali nih. Dia promosi di media medsos apa semuanya. Dia pesan di biota 1 bal, 100 box apa semuanya. Kemarin di kopi, banyak yang pesan. Dia bisa haji gara-gara kopi. Ada, enggak harus umroh haji. Ada juga orang yang umroh gara-gara pupuk. Karena ini 1 botol untungnya 40.000. Kalau Anda turun ke daerah, ada petani, minta 100 botol, berapa Anda dapat duit? Kali 80.000 itu. Betul. Nah, ini peluangnya yang ada di biota ya. Kemudian yang ke-9 kita punya komisi proyek. Ini tergantung negosiasi. Di biota itu, ada orang agen di biota, dia tidak bermain di umroh, dia tidak memasarkan umroh, dia tidak memasarkan produk ini, tapi dia kerjanya cari proyek. Proyek apa itu? Proyek bantuan desa. Proyek melalui anggota dewan ya. Ada dana apa namanya itu? Nah, dana reses kan? Nah, kemudian melalui bupati, melalui gubernur dia lobby. Nah, biasanya makin tinggi misalkan bupati atau gubernur, makin besar proyek itu. Contohnya kalau bupati misalkan, biasanya 1 proyek 10 miliar, 20 miliar, betul. Kalau 10 nilai proyeknya, Anda tinggal memperkenalkan bupati. Karena bupati ini kan dia dapat juga ini uang harus dihabiskan toh. Dia juga cari proyek. Anda datang, Pak Bupati ada bagus, pupuknya yang Jota pakai ini. Nanti bupati dapat komisi juga. Nah, berapa komisi Jota kasih saya? Kasih ketemu bupatinya dengan owner. Dia akan negosiasi, betul. Kalau Anda sebagai agen, ibaratnya Anda sebagai makalar, mempertemukan bupatinya dengan owner, Anda dapat juga komisi.
Bukan sisanya Pak, komisi Anda tergantung berapa transaksi. Contoh ini, transaksinya bupati dengan owner, ini proyeknya senilai 10 miliar. Anda sebagai agen misalkan dikasih 5% saja, 5% dikasih 10 miliar, maka Anda dapat 500 juta. Betul? Bisa pakai haji? Bisa pakai umroh? Umroh gara-gara proyek. Ada nggak di biota? Ada Bapak Ibu banyak. Jadi di biota itu bervariasi. Ada orang di biota itu kerjanya nyari proyek, ada kerjanya nyari jamaah, ada kerjanya jualan kopi, ada kerjanya jualan pupuk, jualan singkat. Tergantung Anda. Bapak Ibu. Yang ke-10, royalti income. Inilah dipikir oleh semua orang. Dana pensiunnya biota 5% dari omset umroh haji untuk plan A, di plan B nya 5% dari omset semua kumpul. Hari ini belum ada yang pensiun. Nah, tiba-tiba Anda pensiun Bapak Ibu, Anda bisa dapat 5% dari omset. Dan ini Anda bisa terima setiap bulan terus menerus. Nah, 10 komisi ini akan dijelaskan secara lengkap pada acara training ketika Anda sudah menjadi agen. Kalau belum menjadi agen, untuk apa juga training? Ngabis-ngabisin waktu Anda dan waktunya trainingnya, betul nggak? Nah, yang sudah nanti jadi agen, silakan hadir di trainingnya untuk membahas 10 ini, bagaimana cara dapatnya. Paham ya? Apa itu? Ada 2 tempat yang kita akan kunjungi ketika kita berangkat ke umrah. Yang pertama adalah Masjidil Haram di Makkah. Semua udah tahu ya. Nah, bagaimana penampakannya bagus? Haji kalau dipikir-pikir, sholat di Masjid Haram ini 100.000 pahala loh. Yang kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram 100.000. Kalau kita hitung 100.000 itu, kalau satu sholat subuh misalnya, sholat di Indonesia 1 kali sama dengan 1 kali di Masjid Haram sama dengan 100.000 kali di Indonesia, itu berarti sama dengan 100.000 hari. Jadi kalau 100.000 hari itu dibagi jumlah hari per tahun 365 hari, itu kurang lebih 274 tahun. Jadi 1 kali kita sholat di Masjid Haram Mekah, itu sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Kalau dibagi, ini baru 1 sholat ya, baru sholat subuh aja misalnya. Nanti sholat duhurnya sama lagi, sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia duhur, kalau 1 kali duhur di Masjid Haram. Asar begitu, maghrib begitu, isya begitu. Kalau sholat berjamaah, dilipat gandakan menjadi 25 kali lipat. Jadi itu kita bisa dapatkan ribuan tahun hanya dengan sekian hari. Oke, ini Masjidil Haram yang kita yang kunjungi. Tempat yang kedua adalah Masjid Nabawi. Dan di sini kita akan bersiarat ke makam baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu, cinta sama Rasulullah? Cinta. Sayang? Sayang. Rindu? Rindu. Jangan sampai cinta palsu. Rindu. Kalau Anda cinta sama Rasulullah, berangkatlah ke sana. Namanya kita rindu sama orang, mau sekali ketemu, rindu sama suami. Wow, gimana kita bisa ketemu dengan cepat supaya hilang ini rindu, betul nggak? Rindu sama anak. Rindu sama Rasulullah, datanglah kemari Bapak Ibu. Rasulullah juga rindu sama kita. Nah, kita datang ke sana apa supaya kita bisa dapat syafaat. Ya, Bapak Ibu, beginilah penampakan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya khair khalqillah. Assalamualaikum ya safwat Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, kami umatmu telah datang menziarahi karena cinta dan rindu kami kepadamu. Akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Kurniakan kami syafaatmu di akhirat kelak.
سيدنا يا أبا بكر الصديق. السلام عليك يا سيدنا يا عمر بن الخطاب الفاروق. Ya Allah, jangan jadikan ziarah kami ini ziarah yang terakhir dalam kehidupan kami. Kurniakanlah kami keizinan dan kesempatan untuk sentiasa mampu berziarah kepada bumi Madinah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suburkanlah secinta dan hidup kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau mengizinkan kami untuk menziarahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah, himpunkan kami bersama baginda yang di dalam syurga. Himpunkan kami bersama baginda di dalam syurga kelak ya Allah. Himpunkan kami, istri-istri kami, anak-anak kami, kedua ibu bapa kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak ya Allah. Kuatkanlah ketakwaan kami, kuatkanlah keimanan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas setiap nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat baginda di akhirat kelak. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Bapak Ibu, ya itulah raudah. Ya, mau dapat syafaat Rasulullah, kalau mau berkunjung ke sana supaya Rasulullah mengenal kita. Di akhir nanti dia akan jelas hati besar dan datang mengunjungi dia. Jadi Bapak Ibu sabar Pak, belum. Rasulullah akan melihat, oh ini pernah siarai saya kasih syafaat. Anda tidak mensiarai dia, siapa ini ya? Tidak kenal. Jadi Bapak Ibu berkunjunglah ke makam Rasul. Ini sangat luar biasa ya. Dan kalau kita berdoa di sini salah, doa-doa kita akan dijawab. Baik Bapak Ibu, umroh haji itu memang butuh perjuangan. Ya. Umroh haji itu memang butuh perjuangan. Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humul shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa. Umroh haji itu kita berjuang dengan harta dan jiwa. Orang yang tidak berani untuk berkorban dengan harta dan jiwa, kita tidak akan menolong. Ya halo. Bila kan pasti ada melanggar. Tidak pernah mulus. Ternyata Jakarta sama aja. Ini lagi toh. Iya memang. Bapak Ibu, umroh haji itu butuh perjuangan. Mungkin Anda jual motor karena umroh, mungkin Anda jual mobil. Benar, itulah pengorbanan Anda. Tapi motor yang Anda jual itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya Anda? Mobil Anda jual dia akan diganti. Pernah nggak dengar ada orang umroh haji tiba-tiba jadi miskin? Pernah? Tidak ada. Pulang dari sana rezekinya makin banyak, Bapak Ibu. Itu yang terjadi dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Tidak pernah ada berita gara-gara umroh, gara-gara haji bangkrut itu. Pernah? Tidak ada. Karena rata-rata orang yang bisa pulang dari sana dan jangan takut Bapak Ibu, jangan takut berkorban kalau untuk haji. Untuk suami aja kita berkorban, betul. Untuk anak saja kita berani berkorban, masa untuk Allah kita tidak berani berkorban? Yang kasih mata Anda siapa? Suami. Bukan suami yang kasih kan? Salah-salah suami tinggalin Anda, betul nggak? Banyak nggak suami yang tinggal ke istrinya? Banyak. Ini Allah yang kasih Anda mata, kasih Anda telinga, kasih Anda kaki, bisa berjalan ke sana kemari. Ini kalau Anda mau hitung-hitung berapa oksigen yang Anda hirup, ini berapa harganya Bapak Ibu, kalau mau hitung-hitungan. Tapi Allah disuruh saja datang umrah, susahnya minta ampun. Alasannya banyak. Ada uang lah, ada panggilan lah. Padahal masnya. Ya kan, itulah manusia. Makanya di Al-Quran itu banyak, sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Itu kata Allah, sangat sedikit. Bukan
Bukan sedikit, sangat sedikit. Kita memang ini manusia banyak yang tidak bersyukur Bapak Ibu. Nah, kita lebih cinta dunia, betul? Kalau urusan dunia mampu. Begitu dipanggil sama Pak Prabowo gara-gara uang 1 miliar aja Pak. Muka kayak apa? Dipanggil sama Allah nggak apa-apa. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Kesimpulan apa yang saya jelasin, bersama biota tidak ada lagi alasan untuk tidak dapat melaksanakan ibadah umroh haji. Tidak ada alasan. Kalau nggak mampu bayar cash, boleh ansur. Nggak mau ansur, boleh COD, boleh menabung. Kalau nggak boleh lagi semuanya itu, ada yang gratis. Apalagi alasannya? Yang tidak bisa berangkat umroh haji gratis di biota, yang nggak berangkat umroh haji hanya orang-orang yang malas saja. Kalau Anda rajin Bapak Ibu, 12 jamaah Anda dapatkan gratis 1. Masa dalam setahun Anda bekerja tidak bisa dapat 12 jamaah? Kalau Anda bisa dapat 12 jamaah per tahun, maka Anda setiap tahun berangkat umroh gratis melalui biota. Amin. 12 saja jamaah setahun. Kalau Anda 3 bulan 12, per 3 bulan Anda berangkat gratis. Betul tidak? Kalau setiap bulan Anda dapat 12, 1 bulan gratis. Apa susahnya? Yang susah bukan biota, yang susah adalah Anda. Betul tidak? Jadi tidak ada lagi alasan Bapak. Ya, jadi segerakan umroh haji Anda, jangan tunda selagi masih ada kesempatan. Karena kita tidak ada yang tahu yang namanya umroh. Betul ya? Tidak ada jaminan bahwa kita masih hidup besok. Oke, baik Bapak Ibu. Sebagai akhir dari acara ini, kita akan tutup dengan doa.